Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sahabat tangku, ini akan ipakala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah pada video kali ini saya akan mengajak kita semua untuk memperbanyak istighfar kepada Allah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ngapai sahabat tangku nasabah anjuni kananya istighfar mangirikarin Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah yang pertama akan mengurangi dosa yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, fungsi nikanaya istighfar mangirikarin Allah Subhanahu wa taala ini antu Allah akan menangguhkan setiap musibah bagi suatu kaum yang senantiasa beristighfar kepada Allah. Bukankah dalam satu riwayat disebutkan bahwa bumi ini nikananya lino setiap hari ini akan mengerikan Allah Subhanahu wa taala akan ikarai sebenarnya inake setiap hari ya ero ampas sulu kibone lalangku. Setiap hari saya ingin memuntahkan isi yang ada di dalam perutku yang tidak pernah disaksikan oleh manusia. Artinya ketika bumi ini mengeluarkan isi perutnya, itu akan keluar bencana yang dahsyat. Tetapi ya Allah, setiap saya ingin mengeluarkan isi perut saya dan saya masih mendengar ada hamba-Mu di atas punggungku beristighfar kepada Engkau, menyebut nama Engkau, menyesali, menyadari segala perbuatan-perbuatannya di punggungku ini, maka pada saat itu saya rasanya tidak ingin memuntahkan, memberikan musibah, bencana yang dahsyat kepada hamba-hamba. Nah, itu yang kedua. Dan memang ini adalah perintah dari Allah. Beristighfar kepada Allah itu, memohon ampunan Allah itu adalah salah satu perintah Allah. Setiap perintah nakaring Allah Subhanahu wa taala. Nakana karing Allah Subhanahu wa taala rilalang kurang amalak birika. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Ya, berlomba-lombalah, bersegeralah memohon ampunan Allah. Wa jannah. Ketika engkau mendapatkan ampunan Allah, wa jannah, maka Allah akan memberikan surga. Ada surga yang menunggu kita. Bagaimanakah luas surga ini? Allah menyambung ayatnya, arduhas samawati wal ardh. Surga itu yang seluas langit dan bumi. Lalu untuk siapakah surga itu? Untuk ina anjunikan yang surga. Nasami ana tarawaidat lil muttaqin. Tahunia kasih mata malla dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga ini Allah peruntukkan kepada hamba-hamba yang senantiasa ada rasa takut kepada Allah, bukan bagi hamba yang senantiasa sombong kepada Allah. Bagaimanakah hamba yang sombong kepada Allah? Dia selalu merasa mampu bahwa dia bisa melakukan segala sesuatunya tanpa bantuan Allah. Padahal sedikit pun kita sebagai manusia tidak mampu melakukan, tidak akan mampu melakukan sesuatu tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi
beristighfar kepada Allah itu adalah salah satu perintah dari Allah. Kenapa Allah memerintahkan kita beristighfar kepadanya, memohon ampunan Allah? Karena ada surga yang menunggu kita. Lalu kenapa dengan istighfar itu surga menanti kita? Karena dikatakan bahwa tidak ada penghuni surga yang memiliki setitik noda pun di dalamnya. Ya tena bonena surga tahu dosa. Ya, yang asena bonena surga tahu pala tidak disesena Allah Ta'ala, tahu tangka saat disesena Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan hamba-hamba Allah sang pelaku dosa? Bukankah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-insan makanul khata', ya, bahwa manusia ini adalah tempatnya salah. Maka semua manusia pernah melakukan kesalahan illa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kecuali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sedikit pun tidak pernah melakukan kesalahan. Karena kenapa? Rasulullah senantiasa berada dalam bimbingan Allah. Adapun kalau kita pernah mendengar bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebat tunji salah, itu tidak benar. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menunjukkan, mengajarkan kepada kita ketika ada yang disebutkan mungkin Nabi pernah melakukan kekeliruan atau ditegur oleh Allah. Mungkin kita pernah membaca ayat Allah yang menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan teguran karena Rasulullah melakukan kesalahan. Hanya Allah menegur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjadi pelajaran bagi kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang menjadi teguran Allah kepada Rasulullah itu pelajaran besar bagi kita. Itu bukan berarti Rasulullah melakukan kesalahan. Rasulullah sudah melakukan yang terbaik. Rasulullah melakukan hal yang benar. Rasulullah sudah melakukan yang benar di sisi Allah. Tetapi Allah ingin menunjukkan yang lebih baik lagi. Seperti itu bukan Rasulullah karena melakukan kesalahan ditegur Allah. Contoh, kalau kita makan ada nasi, ada mie kuah, bukankah ketika ada nasi dan ada mie kuah kita sudah bisa makan? Betul. Bukankah ini adalah hal yang benar? Betul. Tapi apakah ada yang lebih benar daripada kita makan nasi dicampur dengan indomie instan atau mie kuah? Ada yang lebih baik. Ya, bolehlah kita ganti dengan lauk yang lain. Ya, pakaikanlah tempe, misalnya goreng tempe, atau pakaikan ikan, atau pakai ayam. Nah, itu lebih baik lagi. Ya, bukan berarti karena yang tadi ini nasi dengan indomie ini adalah hal yang salah. Ya, adalah hal yang tidak disenangi, yang tidak dibenarkan oleh Allah. Ini semuanya dibenarkan Allah. Ini semuanya betul benar. Hanya ada yang lebih baik, yang lebih benar daripada itu. Nah, seperti itu Rasulullah SAW ketika ditegur Allah itu bukan bentuk kesalahan Rasulullah. Dan ingat, saudara memuliakan Allah, kalau kita betul-betul beriman kepada Rasulullah SAW, cinta kepada Nabi, jangan pernah ada di dalam pikiran kita, jangan pernah ada di dalam hati kita bahwa Rasulullah pernah melakukan kesalahan satu. Jauhkan itu dari pikiran kita. Karena Rasulullah SAW ma'asum, dijaga dari setiap kesalahan. Rasulullah pemegang sertifikat dijamin masuk surga. Tapi Rasulullah SAW senantiasa mengamalkan apa perintahkan Allah. Rasulullah minimal dalam seharinya dia beristighfar kepada Allah. Lalu ditegur oleh istri Nabi, ya Rasulullah, bukankah engkau ma'asum? Bukankah engkau adalah manusia Rasulullah yang dijamin surga? Apa kata Nabi SAW? Malu saya kepada Allah ketika dalam sehari saya tidak menyebut nama Tuhan saya. Dan istighfarku itu bukan untuk saya. Istighfarku itu, permohonan maafku kepada Allah itu untuk umat saya. Jadi saudara memuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah saja karena saking cintanya kepada kita sudah kenapa piga tuang istighfar mangga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kamu aja saya bertangku tipe jajai istighfar kepada Allah. Mungkin kita pernah mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Semua ada jalan keluarnya. Semua ada jalan keluarnya. Bagaimana kesusahan yang dialami oleh Nabi Allah Yunus alaihissalam, yang ketika tidak ada kehidupan di dalam perut ikan, tapi Allah hidupkan dengan jalan apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, tidak ada
Tuhan selain Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Diriku ini berat dalam kezaliman ya Allah. Ya. Sehingga Allah dengan rahmatnya, dengan maha pengampunnya Allah subhanahu wa ta'ala yang berbentuk kasih sayang, Allah memberikan rahmatnya kepada Nabi Allah Yunus alaihissalam sehingga diselamatkan dari perut ikan. Artinya apa? Ini menjadi pelajaran besar bagi kita. Ketika kita berada dalam kesulitan, niat kiri lalang kata lasan, maksud saya, maka untuk keluar daripada kesusahan itu senantiasa kepala perut mengadakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka nabung rakyat dengan Allah ta'ala. Oke sahabatku, saya kira cukup. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya berlindung kepada Allah dari setiap kesalahan-kesalahan dalam penyampaian saya. Mudah-mudahan ketika ada kesalahannya dalam penyampaian saya, Allah senantiasa mengampuninya. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.